tapi Qarun diazab oleh Allah pada titik tertinggi kekayaannya yang sudah melimpah ruah. Baru diazab oleh Allah. Tidak baru kaya Qarun itu. Kaya dia tambah kaya Qarun, bertambah-tambah hartanya, sampai pada puncak Qarun membanggakan diri, menyombongkan diri ketika dia pamerkan kekayaannya dengan kunci harta yang di bawah onta, harta yang berpeti-peti yang banyak itu berapa? Pada saat itulah Qarun dibenamkan, diazab oleh Allah, dibenamkan dengan hartanya, masuk ke dalam parit bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala semesta alam, karena pada pagi yang penuh berkah ini kita bersama-sama bisa hadir di masjid yang sama-sama kita cinta ini, diberikan kita kesehatan, diberikan kita kemudahan, masih diberikan kita kekuatan iman, sehingga kita sudah selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita doakan ibu dan bapak, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita subuh ini dibalas dan diterima oleh Allah, kemudian dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kami sampaikan sedikit tausiah berbagi ilmu, pertama kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pengurus masjid kita, pengurus BIK Pasaman Center, melalui Buya Nasbin 2 hari yang lalu menghubungi kami ibu dan bapak untuk pagi ini bisa berbagi sedikit ilmu gitu. Jadi ini baru pertama ibu dan bapak. Ya Ustaz ya, jadi nggak gerugi aja Pak. Bisa berbagi ilmu di mimbar yang mulia ini, mimbarnya Pasaman Islamic Center gitu. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, tadi saya bacakan ayat sebagai dasar tausiah subuh kita. Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-44. Kami yakin ibu dan bapak, di masjid kita yang mulia ini banyak kita yang hafal dengan ayat ini, mungkin sudah sering mendengarkan terjemahan atau tafsiran dari
Ayat ini apa? Istidraj. Allah mengulur azabnya bagi orang-orang tertentu. Dipat tinggi sampai jatuhnya durhaka. Dia ada orang yang istilahnya durhaka, sering berbuat dosa, bermaksiat, melupakan peringatan-peringatan Allah. Allah sengaja bukakan bagi dia kenikmatan dunia. Mungkin kita pernah melihat Ibu Napa, ada orang yang tidak sholat, Ibu, semayang tidak ada gitu, tapi badannya sehat, rasa kinya bertambah. Dia suka mengganggu orang lain, menzalimi orang lain. Mungkin nampak dia berbuat dosa. Dia suka mungkin berjudi, pasang BT lagi nak, atau kalau ini bahasanya judi online ya Bapak, main kartu chip gitu kan. Ini sudah online. Artinya dia banyak bermaksiat. Tapi kita melihat Ibu Bapak, bertambah rezekinya. Badannya tambah sehat, rezekinya bertambah. Kalau bicara pangkat jabatan, makin naik pangkat jabatannya. Padahal dia makin sejalan dengan perbuatan dosa yang dilaksanakan. Harusnya Ibu Bapak kita melihat secara luruh, ketika orang berbuat dosa, harusnya dia harus tersiksa dia. Tapi ada kondisi lain, orang berdosa, nampak maksiatnya, nampak lalainya pada Allah, tapi sebanding dengan kenikmatan dunia yang semakin naik. Itulah yang saya ambil pagi ke pelajaran di sini. Kita Ibu Bapak tidak boleh iri, tidak boleh awak dengki dengan orang kaya, pekerja. Tidak boleh awak melihat orang lain merasa jabatan, walaupun dia tidak patuh pada Allah. Tidak boleh kita iri dengki dengan saudara kita, tetangga kita, orang lain yang pangkatnya naik, jabatannya naik, karirnya di atas, walaupun kita lihat dia orang yang tidak taat pada Allah. Ada rahasianya benar. Sebelum lanjut ayat ini, kita tahu, Ibu Bapak mungkin tahu ceritanya Qarun dan Fir'aun. Lai kenal Qarun, Pak? Lai buat tahu Qarun? Kita tahu. Orang yang hartanya dulu Ibu ya berlimpah-limpah. Sehingga kini kalau Ibu Bapak menemukan kadang-kadang kita lihat buat rumah baru, buat pondasi, nampak ameh di sinan, kita sebut dengan harta Qarun. Ada sekilo ameh beko bangun rumah namanya harta Qarun. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari Qarun? Qarun terjatuh. Qarun diberikan azab oleh Allah bukan ketika dia baru naik kekayaannya. Qarun itu kan dia berusaha berdagang. Jadi diazab Qarun oleh Allah bukannya baru dapat harta naik, enggak. Bukan dia baru bisa beli satu rumah, beli mungkin onta, tapi Qarun diazab oleh Allah pada titik tertinggi kekayaannya yang sudah melimpah ruah. Baru diazab oleh Allah. Enggak baru kaya Qarun itu. Kaya dia tambah kaya Qarun, bertambah-tambah hartanya, sampai pada puncak Qarun membanggakan diri, menyombongkan diri, bahkan sampai dia menyatakan ketika dia pamerkan kekayaannya dengan kunci harta yang dibawa onta, harta yang berpeti-peti yang banyak itu berapa? Sampai dia menyampaikan, dia menyatakan kekayaan dia itu karena kepandainya. Hadza min ilmi indi. Ini karena kehebatanku, bukan karena apa aku hebat, makanya aku mendapatkan harta yang banyak. Pada saat itulah, pada saat puncak Qarun dengan kesombongannya merasakan memiliki harta yang banyak ini, Qarun dibenamkan, diazab oleh Allah, dibenamkan dengan hartanya, masuk ke dalam parit bumi. Yang kedua Fir'aun. Ini pelajaran bagi yang berkuasa. Fir'aun diazab oleh Allah bukan karena dia baru dapat jabatan, tidak.
Karena Fir'aun itu adalah diangkat oleh Allah pada saat dia sudah memiliki seluruh kekuasaan, power yang paling tinggi. Sampai pada titik terakhir, ketika Musa menghentakkan tongkatnya, terbuka jalan ketika dia lari bersama umatnya itu, lari sampai ke seberang. Pas Fir'aun tiba di tepi laut merah itu, apa kata Fir'aun? Disampaikan pada bala tentaranya, pasukannya itu, ini lautan terbelah bentang yang sana menunggu saya yang sudah menjadi Tuhan gitu. Jadi laut aja tabala bisa jalan Pak Ibu, karena dia merasa Fir'aun itu awak Tuhan. Disambutlah Fir'aun, dia rasa dia menyambut Fir'aun dengan terbukanya lautan itu jalan. Dia sudah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Jalan Fir'aun ke dalam dengan pasukannya. Di tengah itulah kembali Musa hentakkan tongkatnya, Fir'aun tenggelam di lautan. Inilah dua pelajaran berharga. Falamma nasu ma dzukiru bih, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepadanya, falamma nasu ma dzukiru bih, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang diberikan kepadanya. Apa peringatan yang benar? Ini ayat Allah. Baik ayat Allah yang ada dalam Al-Quran, ayat syariah yang ada pada ayat Al-Quran ini, atau ayat kauniyah yang nampak pelajaran-pelajaran di alam di dunia. Ini pelajaran semuanya. Ada proses orang meninggal dunia, ini pelajarannya ayat. Kita iringi orang lain, ketika sakit kita melihat, ini harus pelajaran bagi kita juga bisa sakit. Lalu dia meninggal, kita lihat dia meninggal ibu apa? Ini harus menjadi ayat kauniyah pelajaran di awak bersama. Kalau kita juga nanti suatu saat akan meninggal, ikut awak memandianya. Ini harus pelajaran ibu apa? Besok bisa dia awak yang dimandikan orang lain. Terus dikafani, nampak dia masalah jenazah dikafani. Ini harus pelajaran di awak bersama ibu apa? Kalau besok kita juga dikafani sama dengan jenazah yang kita lihat ini. Disolatkan, kita melihat dan ikut solat, harus jadi pelajaran ibu apa? Besok kita juga akan disolatkan. Dibawa jenazah ke liang lahat, dimasukkan ke sinan, lalu ditimbun tanah bersama-sama sampai padek, dipijak-pijak. Kemudian pasang pesaronya ditebur sebagian bunga-bunga itu, lalu orang pulang. Ini ayat kauniyah yang harus menjadi pelajaran. Kalau besok kita akan sama seperti itu. Iya, Ibu. Iya, besok awak kamu dia itu, Ibu. Lah siap, Bu. Ini pelajaran sana. Jadi kata ini, falamma nasu ma dzukiru bih, maka tatkala mereka melupakan baik ayat yang ada pada Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah ataupun ayat-ayat kauniyah yang nampak di bumi ini, kejadian alam, peristiwa gempa, longsor, banjir dan sebagainya, itu ini ayat kauniyah. Jadi pada saat dia melupakan, jadi ada orang yang tidak peduli dengan ayat Al-Quran, ada orang tidak peduli dengan peristiwa alam. Buktinya apa? Berapa? Dia melupakan perintah Allah, tidak dilaksanakan perintah, bahkan larangan yang dia kerjakan. Nah, kemudian fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Ketika mereka itu melupakan peringatan Allah, fatahna, kami bukakan bagi dia abwaba, seluruh pintu-pintu, jalan-jalan, kulli syai', semuanya itu untuk dia. Allah bukakan dunia untuk dia. Itu tadi yang kita sampaikan. Ini dulu cerita sebelumnya, adalah cerita umat terdahulu yang ini diberikan ujian, datangkan penyakit, kelaparan. Ini berkaitan dengan itu. Jadi ada orang ya, ketika dia melupakan peringatan Allah itu,
Allah sengaja buka kemewahan dunia, kenikmatan dunia. Kalau dulu sakit, berapa? Nampak sehatnya. Disengaja sehatkan oleh Allah. Kalau dia miskin, disengaja kayakan oleh Allah. Artinya tak buka sadu dunia dia, dapet deh. Haratu dapet, badan sehat dapet, jabatan dapet. Padahal tadi dia melupakan peringatan Allah. Pada saat dia lupa itu, Allah bukakan pintu dunia pada dia. Hatta sampai pada titik idza farihu bima sampai pada kondisi pada titik tertinggi farihu bima utu, dia merasa gembira. Yubana senang hatinya gitu. Dia awan tak semayang mana, badan sehat aja. Awan tak ada puasa do, dia rezeki bertambah. Kok mengalir di pasar, bertambah banyak lah gua galih. Dia tak puasa Ramadan, tak bazakan nawa. Ini jabatan dapat juga. Ini sengaja oleh Allah. Sampailah pada titik dia farihu, merasa bahagia, merasa gembira, senang hatinya terhadap dunia yang dia nikmati. Karena dia senang, kadang-kadang berdapat dia sudah merasa menyombongkan diri, merasa merendahkan orang lain, bahkan dia mungkin menghina orang lain. Sombong itu yang muncul. Karena biasanya berdapat kadang-kadang orang ini terlupa dia. Diberikan sedikit harta, sombong dia. Kalau yang kurang harta, apa ya Pak Ibu? Kadang tak ada kok sombong, karena tak ada harta gitu. Apa sombong? Karena orang terlupa ibu dan bapak, diberikan sedikit jabatan sudah sombong dia. Terlupa. Baru dapat jabatan menengah, bahkan kata sudah menyombongkan diri. Kalau kita ini nggak ada yang mau kita banggakan, karena kita tidak punya pangkat jabatan. Inilah kira-kira kemarin. Nah, jadi sampailah orang ini bahagia, bangga dia dengan apa yang dia miliki, badannya sehat, hartanya banyak, jabatannya tinggi itu, farihu. Jawaban senang artinya bahkan kejahatannya, bahkan dosanya makin bertambah-tambah. Jadi maknanya ini adalah Allah sengaja latih kita. Nah, kalau boleh logikanya buat Bapak, orang berbuat dosa maksiat diangkat di Allah satu tingkat gitu. Bu, bakalah janjan Bu ya, janjan naiknya kate. Masih lupa dia dinaikan kate setelah. Jangan kadul, naik tingkatnya. Masih lupa dia letak kanal. Diangkat kata, dimuliakan, ini sengaja oleh Allah. Tambah maksiatnya, tambah dosanya lagi, diangkat lagi kata, naik sampai tinggi berapa? Sampai tinggi. Sampai dia tadi farihu, paling tinggilah puncak dunia dia miliki. Pada saat itulah, apa kata Allah? Kami datangkan siksa, azab secara tiba-tiba, secara mendadak, secara sekonyong-konyong pada dia. Fa idza hum mublisun, maka pada saat itulah dia terdiam berputus asa. Jadi dijatuhan ketika sadang naik teh. Pertanyaannya. Kalau boleh bertanya buat Bapak, Ibu ya. Ibu, kita bayangkan sekarang naik ke gedung atau hotel. Hotel itu kan ada lantainya 1, 2, 3 sampai 10. Kira-kira kalau jatuh melonjak dari lantai tersebut, dijatuhan dari hotel itu, mana sakit jatuh di lantai 1, lantai 2 atau lantai 10 itu? Mana sakit, Bu? Ya Pak? Dia jatuh di lantai 1, tidak terasa sakit. Lantai 2 mungkin kurang sakit, tapi kalau dia jatuh di lantai yang tertinggi di puncak berapa? Bisa mati langsung, hancur. Inilah pelajaran. Pertanyaannya, kenapa Allah
Ketika orang berbuat dosa malah durhaka, melupakan ayat dia itu, dia dinaikkan lagi dari lantai 1 ke lantai 2. Ini ada rahasia, benar. Allah sengaja buka nanti. Allah ulur azab agar nanti dia sampai dulu ke puncak lantai yang tertinggi, baru dia hampiran ke bawah. Inilah rahasia ini. Inilah yang kita kenal dengan istidraj. Kalaulah jatuh, barulah panas, barulah sadar, berputus asa, baru menyesal. Penyesalan sering datang kemudian, yang tidak berguna. Inilah pelajaran ayat. Kita melihat sekarang ini banyak pelajaran dunia. Lalu apa hikmah yang dapat kita ambil di sini, Bapak? Di antaranya yang pertama, kita jangan melupakan ayat Allah. Sia-jua wa ibu dan bapak, apapun pekerjaan kita, bagaimanapun pangkat jabatan kita, bagaimanapun harta dunia yang kita miliki, jangan sampai lupa dengan ayat Allah. Lupa di mana? Di mana saja. Maka Nabi lah mengucapkan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadahuma kitaballah wa sunnata rasul. Mulia salamai awak ibu dan bapak. Maka Nabi mengatakan, sudah aku tinggalkan 2 pedoman, 2 pusaka, yang dengan 2 ini akan menyelamatkan kita bersama dari kehidupan dunia yang sementara ini. Dunia ini sementara, ibu. Sabanta dunia sesaat. Ini harus kita pahami. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Kalau ibu Pak hitung matematik itu, kesimpulannya dapat adalah 1 jam hitungan akhirat, 40 tahun hitungan dunia. Baras sabanta dunia. Rata-rata umur kini 60 ibu. Umurnya Rasul, umur Nabi. Berarti 60 tahun di dunia kok, dalam hitungan waktu akhirat hanyalah 1,5 jam. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini akhirat lebih mulia dari ini. Harus ini orientasi kita, akhirat. Jadi dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, kapanpun waktunya, jangan sampai kita melupakan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, terhadap kekayaan orang lain, terhadap pangkat jabatan orang lain, terhadap dunia yang dimiliki orang lain, jangan kita terlampau terpesona, terlampau takjub. Dak para lu awak do ibu do apa, terlampau takjub dengan harta orang lain, terlampau takjub dengan pangkat jabatan orang lain, karena belum tentu harta yang dimilikinya, kekayaan yang dimilikinya, pangkat jabatan yang dia miliki itu Allah ridho dengan dia. Belum tentu, ibu. Apalagi sampai kita iri, jangan, tidak boleh. Biarkan saja. Bisa jadi Allah sedang mengulut azab untuk dia. Bersyukurlah kita yang mungkin ibu dapat. Kalau kita ini mudah-mudahan diberikan kesehatan yang baik, diberikan harta yang sedikit hari ini, mungkin sedang mengingat jabatan, syukurilah dan gunakanlah kekayaan itu, jabatan itu, kesehatan itu untuk jalan yang Allah ridho dengan kita. Mudah-mudahan kekayaan yang diberikan ini bukan Allah sedang mengulur azabnya kepada kita, ibu dan bapak. Ibu dan bapak jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi inilah ayat kita ini. Nah, kemudian mari ibu dan bapak, kita yang terpenting adalah di sisa umur kita ini kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Apa harapan kita? Mudah-mudahan semua kekayaan kita ini, badan sehat kita ini, kita berdoa mudah-mudahan nanti di akhir kehidupan kita tujuan kita adalah matinya husnul khotimah. Jadi mari kita jadikan ibu dan bapak yang penting cita-cita awak arahnya adalah bagaimana nanti Allah ridho sampai nanti pada akhir kehidupan itu kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya
Rabbal Alamin. Inilah harapan kita. Dipanggil nanti, sebagaimana mungkin ayat yang disampaikan oleh kita di akhir surat Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kepada golongan hamba-Hambaku, wadkhuli jannati, dan jadi masuklah ke dalam surga. Mudah-mudahan Pak kajian subuh kita ini bermanfaat dan bisa menjadi tambahan amal ibadah bagi kami. Perbanyak maaf kalau yang kurang berkenan. Tadi sudah dibisikkan, kalau yang sudah datang kita cukupkan ceramahnya Ustaz. Jadi kita demikiannya Pak Ibu. Banyak maaf, mudah-mudahan Allah selalu ridho dengan kita sampai nanti akhir kehidupan kita bisa matinya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.